Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mereguk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Dari mulai Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kesempatan waktu buat kita. Allah juga menitipkan iman dan Islam kepada diri kita. Saya pernah dan akan mengatakan, iman memang tidak menjamin kita untuk selalu tertawa dan melimpah harta. Tapi yang pasti, iman menjamin kita untuk merasakan betapa sayangnya Allah kepada diri kita. Kadang dalam hidup tidak seluruhnya rasa manis yang kita kecapi. Kadang dalam hidup tidak seluruhnya warna indah yang kita lalui. Tapi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu sayang kepada kita. Pada saat kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, pada saat Allah limpahkan rezeki kita, kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang lalai, tidak menjadi pribadi yang tamak dan serakah. Kita bercermin dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan masalah, ujian dalam hidup, mungkin himpitan rezeki, mungkin hilangnya atau berpulangnya orang yang kita sayangi, maka kita tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita tidak pernah mencaci atau mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa itulah keputusan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita bercermin kepada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi dengan demikian iman akan selalu merasakan Allah itu sayang kepada kita dalam apapun warna dan rasa yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengajarkan kepada kita untuk menjaga keluarga. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik buat keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik di keluarga. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih keluarga. Ada Bapak Ibu yang usia pernikahannya jauh di atas saya. Mohon maaf sekiranya saya dianggap lancang untuk berbicara tentang keluarga, padahal umur perkawinan saya masih seumur jagung dibandingkan Bapak dan Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tidak ada salahnya kita sharing beberapa hal yang saya temukan dalam pelajaran mengkaji dan menelaah Al-Quran dan hadis, dan juga apa yang saya dapatkan dari kehidupan melihat bagaimana masyarakat. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa buat apa kita berkeluarga? Buat apa kita menikah? Buat apa kita punya suami? Buat apa kita punya istri?
Buat apa kita punya anak-anak? Mungkin para ustadz sudah menjawab, ini adalah sunnah Nabi dan lain sebagainya. Tapi ada satu ayat yang begitu menggetarkan hati saya. Dan berulang saya membaca, berulang saya menyampaikan, berulang kali saya mentadaburi ayat ini. Kadang sendirian, kadang bersama istri. Terasa bergetar hati saya. Bahkan tidak sering mata mengeluarkan airnya. Firman Allah yang Allah sampaikan dalam surat At-Tur ayat 21. Saya pernah menyampaikan hal ini sebelumnya. Saya kalau diundang untuk khutbah nikah, biasanya saya akan nanya sama yang mau baca Quran. Baca apa? Biasanya mereka akan bilang hampir sama, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Saya bilang mohon ditambahkan satu ayat lagi. Nomor ayatnya sama, nama suratnya beda. Yaitu surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Subhanallah. Seorang ulama mengatakan kita nggak pernah ragu dengan nikmatnya surga. Kita nggak sangsi akan nikmatnya surga. Tapi di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa lengkapnya ketika orang-orang yang beriman menikmati surga dan bersama keluarganya. Saya sempat cerita dengan jamaah, saya tinggal di daerah Cempaka Putih. Tapi bukan rumah gedongnya, bukan rumah besarnya, ya di kampungnya, masuk gang. Abang saya sempat kerja di Telkom cabang Jalan Letjen Suprapto. Jadi Telkom di Cempaka Putih, deket. Jadi kalau istirahat siang beliau biasanya suka mampir ke rumah. Dia kadang ngajak makan saya, ngajak makan ibu. Di daerah Cempaka Putih sekarang lagi ngetren makanan bebek berbagai macam modelnya. Ada bebek kalio, ada bebek Volker. 4 tahun yang lalu anaknya dimasukin pesantren. Jadi sekarang kalau istirahat siang datang ke rumah, saya yang balik ngajak, bang, makan siang yuk di bebek. Ya, artinya di bebek Volker atau yang lainnya. Apa jawaban dia? Gue gak tega, Gus, kebayang anak di pesantren. Rasa bebeknya gak ada yang berubah. Tapi ketika kita berjauhan dari orang yang kita cintai, ada terasa hal yang tidak lengkap. Tidak ada yang meragukan nikmatnya surga. Gak ada orang yang sangsi akan nikmatnya surga. Tapi luar biasa indahnya ketika orang yang beriman menikmati surga bersama keluarganya. Apakah kita tidak sedih ketika kita menikmati surga dan kita bertanya, di mana anak sulung kita, mah? Si bungsu kemana, mah? Jadi mengapa kita harus berkeluarga? Para ustadz udah banyak yang ngebahas, saya gak akan ngulang. Tapi satu ayat itu begitu menggetarkan hati saya, bahwa kita berkeluarga pengen satu sorga sama mereka. Itulah makanya kita look after dengan istri kita. Itulah makanya kita nasehatin suami kita. Itulah makanya kadang, mohon maaf, orang tua kelihatannya cerewet sama anak. Pengen satu sorga sama mereka, nggak yang lain. Saya dakwah ke luar negeri, alhamdulillah ini Amerika, negara yang ke-26. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya dakwah mau pulang malam, pulang jam 11, jam 12. Ibu saya gak pernah ngelarang, gak pernah marah. Saya masih ingat, beliau kelihatan marah dengan saya itu satu sebab. Saya ada undangan ceramah ba'da Isya. Karena di Jakarta kan jalanan itu gak bisa dijangka ya, gak bisa diprediksi, unpredictable. Jadi saya sholat maghrib di masjid, kemudian biar segera nyampe ke tempat tujuan, saya segera pulang selesai sholat. Baru saya buka rumah, assalamualaikum, saya masuk. Gak lama kemudian ibu saya keluar dari kamarnya, masih pakai mukena. Ternyata belum sholat beliau. Langsung wajahnya berubah, Agus mau kemana? Dalam hati udah mulai kerasa. Saya bilang, mau ada ceramah mak, ba'da Isya. Emang buru-buru? Iya, acaranya ba'da Isya. Terus saking buru-burunya gak doain emak tadi di masjid. Itu ternyata yang bikin dia marah. Jadi kedengeran itu di masjid, masih kedengeran imam lagi mimpin wirid, anaknya udah nyampe ke rumah. Berarti ini anak kagak doa.
Itu yang bikin dia marah. Saya terdiam, innalillah. Akhirnya beliau mengatakan, "Ma nggak butuh harta Agus. Bukan jalan keluar negeri yang mak banggain, doa." Subhanallah. Kadang orang tua kita sederhana ya, pendidikannya nggak tinggi, tapi itulah memang yang kita perlukan. Ya. Besok insya Allah khutbah Jumat saya akan bicara tentang anak sebagai investasi akhirat. Tapi sekarang kita ngebahas tentang keluarga. Kenapa kita berkeluarga? Kita pengen satu sorga sama mereka. Kita pengen satu sorga dengan anak kita. Kita pengen satu surga dengan pasangan kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diiringi oleh keturunan mereka yang beriman, Allah akan kumpulkan mereka di surga. Ustadz, bagaimana kalau anaknya ternyata imannya nggak sehebat bapaknya? Atau kebalikannya, bapaknya nggak sehebat imannya seperti anaknya. Allah mengatakan, wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan Allah tidak akan memperhitungkan perbedaan itu. Jadi kalau anaknya imannya kurang-kurang, pokoknya dibawa, yang penting masih dalam koridor iman. Atau kebalikannya, anaknya imannya lebih hebat, maka bapaknya yang kemudian terangkat. Yang penting terjaga tuh keimanannya. Jadi begitu. Kalau alasannya sunnah Nabi dan lain sebagainya, saya kira para ustadz sudah banyak. Itulah perenungan saya terhadap ayat itu. Makanya saya mengatakan kalau ada yang mau kawin, kalau ada yang mau khutbah nikah, saya bilang tambahkan satu ayat. Surat Ar-Rum ayat 21 itu hanya interaksi antara suami dengan istri. Perlunya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ayat dalam surat At-Tur tersebut jauh lebih dahsyat. Karena itu menunjukkan bahwa kita pengen satu surga dengan orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ini surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita baik-baik buat laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Dalam Al-Qur'an, ayat Al-Quran itu ada ayat tasyri'iyah. Ada ayat yang merupakan tasyri'iyah itu adalah sebab musabab. Ada ayat itu yang Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, memang itu adalah keterangan dari Allah. Maksudnya gimana? Dalam Al-Quran ada ayat yang ternyata dia adalah sebab musabab. Maksudnya sebab musabab termasuk diantaranya adalah ayat ini. Atau ayat juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallahu aminin. Insyaallah akan aman. Tapi beberapa tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu sempat kejadian ada orang-orang membawa senjata dan kemudian menembaki sekitar Masjidil Haram. Betul? Ustaz, gimana, kan itu katanya masuk Masjidil Haram aman. Ya. Ayat itu termasuk ayat tasyri'iyah. Ayat yang perlu diambil sebab musababnya. Ya kita jagain tuh Masjidil Haram. Jadi tidak langsung kemudian kun fayakun begitu. Tidak. Ayat ini juga termasuk ayat tasyri'iyah. Laki-laki baik-baik akan mendapatkan perempuan baik-baik. Perempuan baik-baik akan mendapatkan laki baik-baik. Tapi prosesnya. Sebab musababnya, kalau kenalannya di Facebook, waduh. Saya juga banyak yang minta di-add, saya bilang cakep-cakep bener nih. Forget it. Apalagi kalau udah mulai boleh di-add. Udah kagak bener yang kayak begini nih. Ya, yang udah menel-menel dikit mah udah di blok aja udah. Dia nggak lihat di wallpapernya pakai peci, Ustadz. Aduh, innalillahi. Ya. Dia kira ini kayak model dia kali, fotonya bohongan. Fotonya asli pakai peci. Orang di Hollywood aja pakai peci, lihat tuh dia. Ujian. Cuma kembali bahwa dalam Al-Quran memang ada ayat yang kun fayakun. Ya. Dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ayat-ayat yang itu merupakan sunnah tasyri'iyah. Yang itu merupakan hal yang kita mesti ambil sebab musababnya. Ada perempuan baik tapi kemudian Ustadz kok laki-lakinya begitu?
suaminya kok begitu? Ada suami yang baik, kok dapat perempuan yang begitu? Mungkin prosesnya. Ya. Mungkin prosesnya. Prosesnya kenalan sebentar atau kenalan melalui bukan melalui orang yang bisa dipercaya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, makanya nih kalau cerita keluarga ini nih yang tepat. Nah, jangan cuma dipacari tapi berani. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini di Indonesia pagi, jadinya menu pagi ini di sini sebenarnya sudah malam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini cukup banyak temanya. Tapi izinkan saya untuk memulai. Sebelum kita masuk kepada poin pertama, kedua, ketiga dan lainnya, saya ingin menyampaikan satu tema lagi, yaitu fungsi rumah dalam Al-Quran. Jadi sebelum bahasan-bahasan kita pada ini pagi waktu Indonesia atau malam waktu Amerika, saya ingin menambahkan fungsi rumah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata rumah dalam Al-Quran dengan dua lafaz, dengan dua kata. Yang pertama Allah sebutkan kata rumah dalam Al-Quran dengan kata baitun. Dari kata-kata bata yabitu baitan, artinya tempat bermalam. Makanya kalau kita berangkat haji tanggal 9 Zulhijjah, setelah kita wukuf di Arafah, maka kemudian kita menjelang maghrib mesti meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu mestinya nginep sampai subuh dan Nabi sholat subuh di Muzdalifah. Nah, menginap itu dalam istilah haji disebut dengan mabit di Muzdalifah. Betul ya, kita tahu. Jadi bata yabitu adalah tempat bermalam. Allah menyebutkan rumah dengan lafaz yang pertama yaitu baitun dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 38. Allah saat itu menjelaskan bahwa rumah dengan istilah baitun pada saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rumah laba-laba. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Sejenak kita merenung ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa rumah yang rapuh itu adalah sarang laba-laba. Bagaimana mungkin? Kalau kita melihat sepintas, sarang laba-laba itu kokoh benar. Laba-laba kalau memangsa korbannya, jatuh korbannya itu di sarangnya, kadang tidak membuat koyak atau robek sarang itu. Desainnya juga indah betul, rapi. Tapi mengapa Allah sebutkan bahwa sarang laba-laba itu adalah rumah yang paling rapuh? Ternyata para saintis mengatakan, sarang laba-laba ini dibuat oleh para pejantan. Ketika selesai sarang laba-laba itu dibuat, maka para pejantan itu akan digigiti oleh para betina sampai mati. Ternyata itulah Allah ingin mengatakan kepada kita, rumah itu bukan cuma sekedar megah. Rumah itu bukan cuma sekedar bagus, tapi tidak ada harmonis di dalamnya. Bisa dipahami ya? Jadi Allah seolah-olah ingin mengatakan bahwa rapuh ataukah kokohnya sebuah rumah bukan dilihat daripada besarnya, bukan dilihat daripada megahnya, tapi apakah menimbulkan kenyamanan ataukah tidak kepada para penghuninya. Kata rumah yang kedua Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan kata atau lafaz maskanun. Maskanun kita bisa dengar ada kata-kata sakananya. Jadi maskanun dari kata-kata sastas sakana yaskunu. Makanya kalau kita ngomong sama orang Arab, wentaskun. Di mana ente tinggal? Sakana yaskunu bisa juga maknanya adalah tenteram. Jadi maskanun adalah tempat yang mendatangkan ketentraman. Allah sebutkan rumah dengan kata maskanun ketika Allah menyebutkan rumahnya semut.
Dalam surat An-Naml ayat 41. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat namlatun minhum ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan dengan bala tentaranya, ada seekor semut yang melihat, dan semut ini khawatir kalau Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya itu akan menginjak semut-semut yang lain. Maka semut ini kemudian mengingatkan kawan-kawannya, waqalat namlatun minhum, dan berkatalah seekor semut kepada teman-temannya, ya ayyuhan namlu, para semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke rumah-rumah kalian, maskanun. Ya. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai kalian terpijak oleh Sulaiman. Wa junuduhu, dan tentaranya, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari menginjak kalian. Allah menyebutkan rumah semut dengan istilah maskanun, tempat ketentraman. Mengapa demikian? Para ulama mengatakan di ayat tersebut ada dua hal. Makanya rumah semut itu dikatakan rumah yang penuh ketentraman. Yang pertama, adanya nasihat menasehati. Semut yang tadi ketika melihat Nabi Sulaiman jalan, tidak kemudian dia melarikan diri, tidak, dia ingatkan. Dalam rumah tangga akan terasa kenyamanan ketika ada nasihat menasehati. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu mra'an qama minal lail fa aiqaza ahlah fa in abat rasya fi wajhiha ma. Allah merahmati seorang suami, dia bangun malam ingin sholat tahajud, tapi sebelumnya dia bangunkan istrinya. Kalau sang istri enggan, rasya, maka dia mempercikkan sedikit air. Mempercikkan, bukan disebor. Kalau disebor nggak jadi sholat malam. Nggak jadi sholat malam aja pokoknya mah. Nggak jadi sholat malam kalau begitu urusannya. Kiamat makin dekat kalau jadi. Rasya fi wajhiha ma. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada nasihat menasehati, nggak kepengen masuk surga doangan sendiri. Dibangunin, mah, yuk tahajud bareng. Masya Allah. Ya. Begitu juga warahimallahu mra'atan qamat minal lail. Allah merahmati seorang istri, dia bangun malam, maka dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, maka artinya susah, kemudian dipercikan air ke wajahnya. Di sini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mengapa disebutkan suami, disebutkan istri? Karena dalam rumah tangga kadang semangat itu bisa beda-beda. Hari ini suami yang semangat, besok istri yang semangat. Hari ini suami karena habis dengar pengajian semangat sedekah, istri yang mulai rada pelit. Mas, jangan semuanya disedekahin, kita kan mau bulan Ramadan nih. Kadang ada suami yang susah, istri yang semangat. Maka perlu nasihat menasehati. Suami dengan istri menjadi partner spiritual. Jadi rumah semut dikatakan maskanun, dikatakan sebagai tempat ketentraman karena adanya nasihat menasehati. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kenapa rumah semut dikatakan sebagai rumah yang terasa kenyamanannya? Adanya sakinah karena mengedepankan baik sangka kepada orang lain. Kan semut tadi bilang jangan sampai terpijak oleh Nabi Sulaiman, sedangkan mereka nggak sadar, mereka nggak tahu. Jadi dalam rumah tangga perlu mengedepankan baik sangka kepada pasangannya. Enak nggak kalau kita dicurigai oleh pasangan? Suami ke toilet dikit, handphonenya dibukain. Kok pakai password nih mas? Gitu. Ya Allah. Dilihat Facebook inboxnya, ini siapa nih kok begini? Aduh. Kebanyakan nonton sinetron Indonesia. Jadinya ketika suami berangkat kerja, istrinya mulai pikir, suami saya nyampe nggak ya ke kantor? Jangan-jangan, saya sering bilang, kalau kata itu jangan diulang. Jadi kalau jangan-jangan tuh ragu, jadinya jangan sampai dia selingkuh.
Kalau udah jangan-jangan dia selingkuh, waduh, bahaya. Suami juga di kantor mulai kepikiran, istrinya di rumah ngapain aja nih. Nah, kebanyakan nonton sinetron kemakan tuh perasaan. Nggak enak kalau kemudian adanya prasangka-prasangka kepada pasangan. Yeah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa rumah dalam Al-Qur'an, Allah ingin mengatakan kepada kita, rumah itu bukan cuma sekedar besarnya, bukan cuma sekedar megahnya, apakah mendatangkan ketentraman ataukah tidak. Mohon maaf, mungkin di antara kita pernah punya rumah masa kecil. Kadang itu rumah nggak besar, tapi kita tentram di rumah itu. Saya tadi pagi atau kemarin saya update status judulnya, masih kuingat doa itu. Itu sebenarnya tulisan kisah nyata. Seorang anak yang dia bercerita bahwa dulu ketika di rumah masa kecilnya, saat dia terbangun malam, dia dapatkan bahwa ibunya selalu dalam keadaan tahajud dan mendoakan buat dia dan adik-adiknya. Jadi dia bilang, masih kuingat doa itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadang rumah kecil kita, masa kecil kita, ya sederhana banget dengan rumah kita di sini, Masya Allah jauh. Tapi tentram betul rumah itu. Malam kita dapatkan ibu kita sedang bersenandung dengan Allah, munajat, doa. Ya. Kadang sambil meneteskan air mata, dilihat anak-anaknya, ya Allah mudah-mudahan. Ya. Masya Allah. Makanya seorang penyair di tanah air mengatakan, rumah kita tak luas dia, yang lapang adalah dada kita. Kadang ada rumah yang kelihatannya sempit, tapi diisi sama orang-orang yang lapang hatinya, enak bener, nyaman. Ada keluarga numpang sama bapak kita di rumah, ada ini dan itu, enak tuh rumah kerasanya. Tapi kalau rumah walaupun luas, diisi oleh orang-orang yang sempit hatinya, menjadi sempit juga rasanya. Saya nggak akan cerita apa yang saya ceritakan waktu lagi di park di Lake Forest, ya, karena direkam. Saya cerita waktu itu tentang kisah saya ketemu seorang jenderal yang Masya Allah mobil aja sampai 9. Tapi itu rumah walaupun gedong kagak diisi. Saya nggak sebutin soalnya direkam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa rumah bukan sekedar besar, tapi apakah mendatangkan ketentraman ataukah tidak kepada penghuninya. Makanya itulah poin yang pertama sebelum materi ini, bahwa ketika kita membangun rumah tangga, ketika kita beli rumah, ketika kita menempati rumah, jangan lupa bukan cuma sekedar besarnya, bukan cuma sekedar megahnya, tapi apakah mendatangkan ketentraman ataukah tidak kepada penghuni. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kita akan membahas yang pertama tentang hak bersama suami istri. Hak yang bersama suami istri yang pertama adalah hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah warahmah. Kemarin masyarakat di Riverside dan di Lake Forest sampai datang ke sini, saya menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an ada 8 jenis cinta yang Allah sebutkan. 2 jenis cinta Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang pertama adalah cinta mawaddah. Kalau cinta mawaddah ini adalah cinta yang biasanya mereka-mereka yang baru menikah. Jadi perasaan cinta yang menggebu, yang keinginannya itu selalu berdua, mesra-mesraan, bahkan mereka tunjukkan dalam kata-kata dan lain sebagainya. Ini cinta mawaddah. Makanya dalam surat Ar-Rum Allah jadikan ini pertama kali disebutkan setelah sakinah, yaitu waja'ala bainakum mawaddah. Jadi yang Allah kasih pertama buat mereka pasangan baru adalah cinta mawaddah. Jadi cinta mawaddah itu adalah cinta yang menggebu, yang selalu kayaknya pengen deket aja. Ya. Cinta mawaddah. Kalau kata orang Jakarta sekarang, kadang orang yang cinta mawaddah ini kata-katanya, waduh, kita yang udah agak tua ngedengernya agak ser gitu ya. Tinggalnya di Depok, suaminya kerja di Jakarta. Kan macet. Di SMS, Mas, Bang, udah nyampe ke kantor? Nyampe sih, tapi tadi macet bener.
Apa jawaban istrinya? Biarin jalanan macet mas, yang penting cinta mas ke saya itu lancar. Nah, itu cinta mawadah yang begitu tuh, cinta mawadah yang penting cintanya lancar. Jalanan boleh macet, cintanya lancar. Kita kan yang usia perkawinannya udah agak sekian, agak ser ngedengernya. Ya. Yang suaminya juga nggak mau kalah, dibilang, istriku, jangan cari cinta abang di eBay atau di Amazon, karena nggak dijual bebas. Jangan dilihat di Facebook atau di Google, karena tidak dipampang buat orang. Cari di lubuk hati. Itu cinta mawadah yang kayak begitu tuh, cinta mawadah. Ya. Ya. Ini lagi homesick kayak udah seminggu nih. Ya, gitu. Ya. Suaminya juga begitu, nggak mau kalah ya. Mas, tadi bawa kacamata hitam nggak? Waduh kelupaan, kenapa nyamang dulu? Takutnya silau melihat wajahnya. Gitu. Udah. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu cinta mawadah, keinginan untuk menggebu, ya. Keinginan untuk bersama, berduaan. Kata-katanya juga kata-kata seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis cinta yang kedua. Ketika usia pernikahan sudah berapa tahun, maka yang terjadi itu bukan kemesraan yang mereka tunjukkan dengan kata-kata SMS, tapi cinta mereka itu menjadi kasih sayang, menjadi mengayomi dan menjaga satu dengan yang lain. Itulah cinta rahmah. Makanya orang tua kita, kadang kita nggak lihat tuh SMS mesra, tapi yang ada adalah bagaimana mengayomi, melindungi, mengawal, menjaga. Itulah cinta rahmah, kasih sayang. Nah, hak suami istri itu adalah menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah. Jadi jangan sampai para ibu ini kemudian nagih, mas, ada siapa sih nih? Maksudnya gimana? Kok nggak pernah lagi ngirim kata-kata mesra misalnya? Nggak pernah lagi, dulu kayaknya lagi pertama nikah sering ngirim bunga. Dijawab sama suaminya, sekarang kan bunganya bunga deposito. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang kedua, hak bersama itu hendaknya saling percaya dan memahami sifat masing-masing pasangan. Luar biasa, kata kunci memahami ini luar biasa. Laki-laki dengan perempuan secara fisiknya sudah berbeda. Masa kecil suami dengan perempuan sudah berbeda. Suku suami dengan istrinya sudah berbeda. Karena itu diperlukan saling memahami satu dengan yang lainnya. Kita sudah memasuki malam, baru saja meninggalkan sore, besok kita pagi. Apa pelajaran dari alam ini? Mengapa kita tidak bisa serasi dalam perbedaan? Kalau kita lihat pakaian yang kita gunakan yang bagus-bagus ini adalah karena fahamnya antara jarum yang keras dengan lembutnya benang yang ada. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hak bersama suami istri itu adalah hendaknya saling difahami perbedaan satu dengan yang lainnya. Maksudnya perbedaan fisik gimana Ustadz? Nanti juga akan saya jelaskan. Perbedaan fisik itu misalkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, perbedaan cara kerja otak saja sudah berbeda. Perempuan, cara bekerja otaknya itu bagaikan bor keluar. Kalau laki-laki, cara bekerja otaknya itu bagaikan bor ke dalam. Apa artinya? Kalau perempuan ketika ada masalah jarang yang disimpan sendirian. Pengennya cerita sama orang. Nggak di pengajian, nggak di arisan, ya. Besok mau perpisahan konjen, sempet-sempetnya cerita sama orang. Jeng tahu nggak? Lagi sel no? Ya elah lagi sel aja diceritain. Ntar dulu, ngaji dulu. Ya. Jadi ketika ada sesuatu, ada masalah, pengennya tuh berbagi. Berbeda dengan pria. Ketika ada masalah, dia akan cenderung introvert, dia akan cenderung diam dulu. Dia mencoba untuk menganalisa, mengkalkulasi, baru dia akan normal kembali. Bisa dipahami? Ini yang kadang nggak matching. Istri yang di rumah, artinya menjadi ibu rumah tangga, suaminya bekerja, sore mau pulang,
Itu kan dari pagi udah bikin cerita tuh Pak. Anaknya tadi lagi berangkat sekolah bagaimana, pulang sekolah bagaimana, tadi pengajian sama Ustadz Agus bagaimana, udah mau diceritain. Waduh, kalau ketemu sama tukang novel udah jadi satu novel. Jadi udah gak tahan, dia pengen cerita sama suaminya. Suaminya pulang ternyata masih nyisakan masalah. Entah masalah dari kantor, urusan kerja, entah itu dalam perjalanan. Jadi pas assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas tahu nggak? Nah, udah mau cerita kan? Suami pengennya diem dulu. Kenapa sih mah? Duit belanja kurang? Ya digituin. Yang mau diceritain tuh ngilang. Paling kalau dibilangin, Mas kata Ustadz Agus, kalau istri mau cerita dengerin dulu. Ya udah. Semangat lagi tuh istri cerita kan? Dia lagi semangatnya nggak tahu yang dia denger. Ya ditinggal tidur. Sering terjadi. Akhirnya kemudian komunikasinya nggak lancar. Bahkan saya katakan berulang kali, mohon maaf. Kalau yang istrinya juga bekerja, yang sering terjadi dan klien-klien saya adalah bahwa mereka banyak yang kemudian konsultasi, Ustadz, kenapa kita kalau ngobrol, kenapa kita kalau curhat, kok sama teman kantor itu lebih nyambung ya daripada sama pasangan kita? Nih setannya begitu. Kok kalau ngobrol sama teman di kantor lebih nyambung, Ustadz? Ini ngobrol sama suami, emosi mulu. Kadang-kadang sampai kemudian, tadi ngaji sama siapa sih? Emang kenapa Mas? Ini naruh kaos kaki di mana aja. Nah, apa hubungannya kaos kaki sama ngaji sama siapa? Cuma karena udah kesel, ya. Jadi kemana-mana tuh marahnya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, memahami sifat fisik, bagaimana bedanya Allah menciptakan satu dengan yang lainnya. Ini saya sampai situ aja karena nanti akan ada masuk bagaimana komunikasi suami istri itu mestinya kayak bagaimana. Yang ketiga, bagaimana hak bersama hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. Al-Quran menggambarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan baik. Jangan sampai cuma sebelah doang dapat pelajarannya. Dapat pelajarannya cuma hadis. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan dan istrinya enggan, maka dia akan dilaknat sampai pagi. Itu doang yang ada di otak suami. Jadi pulang kerja, mah, kata istrinya, aduh gimana ya Pap ya, agak meriang nih. Ntar dilaknat malaikat loh. Ntar dulu malaikat jangan catat dulu, dia masih belum tahu nih mau apa enggak. Kan begitu. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, saya sering ditanya tentang hadis itu. Saya mengatakan memang seorang istri ada konteks hadis itu, tapi suami terkena dengan ayat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan baik. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati bahwa masing-masing ini harus harmonis. Jangan sampai kemudian mengedepankan haknya, mengedepankan menuntut hak dan lupa akan hak daripada pasangannya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, hak yang bersama yang berikutnya adalah hendaknya saling menasehati dalam kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim, Nabi SAW menjelaskan tadi hadis tentang seorang suami yang bangun di waktu malam. Baik, yang berikutnya, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ini saya kira sudah kita lewat saja. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, selain hak bersama suami dengan istri, poin yang ketiga, jadi poin yang pertama tadi fungsi rumah dalam Al-Quran. Masih ingat ada dua, ada baitun dan yang kedua ada maskanun. Poin yang kedua tentang hak bersama suami istri. Jadi itu perlu dilakukan oleh suami istri. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah adanya ranjau dalam rumah tangga. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, dalam menjalani rumah tangga itu terkadang ada ranjau. Ketika kita terpijak, Masya Allah, itulah yang kemudian menjadikan rumah tangga kita tidak seperti yang kita inginkan. Saya meliskan Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati,
ada beberapa poin. Yang pertama adalah masalah ekonomi rumah tangga. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmat, rumah tangga yang harmonis ini adalah idaman kita semuanya. Cuma dia mesti diwujudkan. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, mesti diwujudkan. Dan yang kedua adalah bahwa kalau ada gangguan-gangguan rumah tangga, kita mesti sadari bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilalui oleh mereka-mereka yang berumah tangga. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama adalah masalah ekonomi. Kadang sebagian orang mengatakan, wah, masalah ekonomi sih yang penting kalau dua-duanya kuat imannya, nggak jadi masalah Ustaz. Tidak juga. Saya banyak mendapati Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika masalah ekonomi ini tidak diselesaikan dengan baik, maka terjadi masalah yang kemudian tidak diinginkan. Karena kurangnya tadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya income rumah tangga, maka kemudian sang istri bekerja di Timur Tengah, sang istri bekerja kemudian di Asia, di Hong Kong, di Korea. Mulai itu digerogoti. Padahal istri bekerja mengirimkan uang setiap bulan, tapi suaminya kemudian, jangan-jangan istri saya di sana juga begini dan begitu. Istri juga ketika pulang ternyata wal'iyadzubillah, uang yang dia kirimkan setiap bulan, suaminya ternyata melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi ternyata tidak bisa dianggap sepele masalah ekonomi ini. Saya mengatakan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebab masalah ekonomi ini bisa beberapa hal. Yang pertama mungkin gak kreatif. Bingung mau dapat uang nih dari mana, mau usaha apa. Ternyata kalau orang kreatif ada saja yang bisa dihasilkan. Ya. Saya nggak tahu kalau di sini, tapi saya yakin juga sama. Di Jakarta kalau orang kreatif itu ada saja. Ya. Bisa menghasilkan uang. Ngojek, ternyata sudah banyak orang ngojek. Ya udah kalau kayak gitu motornya tetap dibikin odong-odong namanya. Ada yang tahu odong-odong, jadi di belakangnya tuh dibikinin apa gitu. Jadi ntar ngider sambil ada 2-3 laku, kalau satu puteran bayar 3.000. Kan yang mahal adalah kreativitasnya. Atau bisa juga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, masalah ekonomi ini disebabkan karena malas berusaha. Kalau udah malas memang repot. Kalau kata orang dulu, kalau orang itu bodoh bisa diajarin. Tapi kalau orang itu udah malas susah. Berat kalau udah malas. Kadang orang pinter juga jadi gak bisa ngapa-ngapain. Jadi masalah ekonomi rumah tangga kadang diantara sebabnya adalah malas berusaha. Sebab yang ketiga dari masalah ekonomi ini adalah mudah putus asa. Minta modal ke kita kirimin, katanya mau ngojek, gak lama kemudian, males ngojek, banyak saingannya, jadi mudah putus asa. Kita bilang, udah deh motornya dibikin tadi, kata Ustaz Agus dibikin odong-odong, gak lama kemudian bilang lagi, odong-odong yang naik, gak seberapa, jadi mudah aja putus asa. Yang paling parah dalam masalah ekonomi rumah tangga adalah kalau memang tidak ada rasa tanggung jawab. Ini yang parah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ranjau yang pertama dalam rumah tangga itu adalah masalah ekonomi. Ini kalau yang kekurangan. Masalah ekonomi juga, ada juga mereka yang sebenarnya memiliki ekonomi yang cukup baik tapi tidak pandai dalam memanage keuangan rumah tangga. Sehingga yang ada adalah konsumerisme. Pengennya beli aja. Akhirnya besar pasak dari tiang. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ranjau yang kedua dalam rumah tangga adalah adanya orang ketiga. Saya mengatakan bahwa ranjau ini itu enggak terbatas. Semua kalangan, semua usia, semua level pendidikan bisa terkena dengan ranjau ini. Ada orang yang sudah belasan tahun usia pernikahannya. Ada orang yang sampai 20 tahunan usia pernikahannya. Ada orang yang berpendidikan
Ada orang yang ngerti, kena dengan masalah yang pelik ini. Dia tidak mengenal usia. Dia tidak mengenal pendidikan. Makanya saya mengatakan di poin yang kedua tuh ingat, jangan pernah meremehkan masalah yang satu ini. Sekali kita terjebak, bersiaplah dengan kegagalan rumah tangga yang menyakitkan. Kalau kata orang Jakarta, kalau suami kehidupannya pas-pasan, bahkan kalau suami katakanlah penghasilannya nggak cukup, istri diminta minjem beras sama bapaknya, mau dia. Nggak ada duit nih mah, minjem beras dia sama babah, mau tuh. Tapi kalau udah disakitin hatinya, susah. Jadi jangan sekali-kali menganggap remeh masalah orang ketiga. Sekali seseorang terjebak dengan masalah ini, bersiaplah untuk mengakhiri rumah tangga tanpa kehormatan. Sekarang dengan kemajuan teknologi, itu bisa berbagai macam hal terjadi. Facebook memang bagus, kita bisa banyak orang, ya. Kita bisa kemudian katakanlah update status kata-kata hikmah yang dibaca oleh ribuan orang, ya. Tapi juga ada, ya, mata pisau yang lainnya dari hal itu. Kok ketemu sama dia tuh? Kalau kata orang Jakarta apa Pak? CLBK. Orang bilang cinta lama bersemi kembali, tapi sekarang ada singkatan baru. Cinta lama belum kelar. Apalagi ketika di dalam rumah tangga ada sedikit masalah, ada gangguan. Mulai itu minta nomor telepon. Ternyata nggak jauh. Sama-sama di California, cuma dia tukeran nomor telepon. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada masalah di rumah tangga. Wah, telepon jangan, pas telepon, ya Allah masih respect bener itu dia. Ketemuan. Ya. Yang perempuan gak sanggup cerita, udah nangis aja, dia langsung ngeluarin sampai dilapin. Kelepek-kelepek. Kalau kata orang Jakarta udah kelepek-kelepek begitu kan. Masih kayak dulu ternyata perhatiannya. Padahal itu setan yang ngegoda. Orang udah bukan muhrim. Kalau kata ulama, tahapan-tahapan zina itu begitu. Nazrotun, saling lihat. Saling lihat itu kan bisa fisik, bisa juga di Facebook. Nazrotun, wabtisamatun, abis ngelihat senyum. Famau'idun. Kalau zaman dulu famau'idun langsung janjian, kalau sekarang enggak, minta pin BB, ya, minta alamat Facebook. Habis itu kalau ada janjian faliqaun, kopi darat, ketemuan. Setelah itu terjadilah yang terjadi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Termasuk di antara orang ketiga ini, saya ingin mengatakan, termasuk dalam kategori orang ketiga adalah orang yang tadinya kita harapkan untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Saya ulangi lagi, termasuk orang ketiga adalah orang yang tadinya kita minta untuk ngebantu menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Kalau kita tidak pilih orang yang baik, orang yang amanah, maka yang terjadi adalah orang tersebut ternyata mengompori rumah tangga kita. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau terjadi cekcok antara suami dengan istri dan mereka berdua ingin melakukan islah, ingin melakukan rekonsiliasi, ingin ngebereskan, apa kata Al-Quran? Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari hakam. Hakam itu kalau terjemahan bebasnya adalah wasit. Tapi hakam itu berasal dari dua makna. Yang pertama, hakaman itu adalah penengah. Jadi kalau yang namanya mencari hakam bagi rumah tangga, bukan orang yang berpihak. Bisa dipahami?
ada masalah rumah tangga, kita cerita sama pihak keluarga kita, dibelain. Right or wrong, dia saudara kita. Wow. Akhirnya yang terjadi malah masalah rumah tangga semakin keruh. Makna yang kedua dari hakaman selain penengah adalah hakaman dari kata-kata hikmah. Jadi cari orang yang keluar dari tutur katanya itu kata-kata hikmah, bukan ngomporin. Jadi pas kita cerita, aduh mbak gimana ya suami saya? Jeng, masih muda, 2-3 orang kayak gitu bisa dicari. Nah ini kompor nih yang begini. Bukan orang yang tepat buat kita ceritakan masalah rumah tangga. Apalagi masih muda, cakep. Banyak kayak gitu. Kalau orang Sunda, alah pabalatak nu karar itu mah. Kalau istilah orang Saudi, kita buka tong sampah, ada yang kayak begitu. Gampang banget. Zelful katanya. Banyak kayak beras di mana-mana ada. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada masalah, hati-hati. Itu merupakan bagian dari aurat kita yang mestinya kita tutup. Tapi kalau kemudian kita berbagi dengan orang, pilihkan orang yang tepat. Bisa dipahami? Jangan sampai ada masalah rumah tangga, Masya Allah, ceritanya update status. Waduh, jangan. Ya. Atau kemudian cerita sama orang yang gak amanah. Akhirnya, mohon maaf, bukan memberikan advice yang baik, malah kemudian bagaikan pagar makan tanaman. Atau seperti pepatah yang lain, dia memancing di air yang keruh. Jadi itu termasuk orang ketiga. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ranjau yang ketiga dalam rumah tangga adalah kesalahan komunikasi. Kesalahan komunikasi ini bisa komunikasi verbal atau mohon maaf komunikasi seksual. Komunikasi verbal itu komunikasi lisan. Para pakar psikologi mengatakan bahwa komunikasi yang efektif itu adalah lawan bicara kita mau mengikuti apa yang kita lakukan. Itu kalau komunikasinya efektif. Bisa dipahami ya? Komunikasi efektif, saya ulangi lagi. Kalau lawan bicara kita mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi komunikasi itu bisa verbal, bisa non-verbal. Contoh. Kita lagi pengajian, anak lari-lari. Yang sering kita lakukan itu kan komunikasi verbal. Kita teriak-teriak, "Dek, jangan lari-lari, ini lagi ngaji." Itu anak bukannya berhenti, dia makin lari. Betul? Itu berarti komunikasi verbal tapi nggak efektif. Ada komunikasi non-verbal, kadang efektif. Kita cuma dengar gini doang, "Dek." Nah, ini tandanya apa? Disentil kan? Itu. Jadi komunikasinya nggak verbal tapi efektif. Habis itu dia diem. Jadi paham ya, komunikasi itu efektif kalau lawan bicara itu mau kemudian mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah komunikasi itu bisa verbal, bisa non verbal. Suami capek, dia pengen minta pijit sebenarnya dari istrinya. Dia ambil balsam, dia pijit-pijit betisnya. Maksudnya apa tuh? Minta istrinya paham bahwa dia pengen dipijit. Ternyata karena gak efektif, gak nyambung, istri malah kemudian, nah gitu dong capek ngirut sendiri, istri juga capek. Ini kagak efektif, makanya kayak begitu yang sering berantem itu. Nah begitu dong nauin, istri juga capek. Ya Allah astagfirullahaladzim. Maksudnya komunikasi tadi efektif kalau istri kemudian, oh ya Allah mas, kok ngurut sendiri capek ya? Nah gitu kan yang kita demen. Ya. Tapi karena gak efektif, akhirnya begitu. Nah begitu dong tahu diri, istri juga capek dari tadi nyetrika ini, wah gitu. Ini komunikasi nggak efektif. Ya. Jadi komunikasi non verbal nggak efektif yang begitu. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya mengatakan untuk komunikasi verbal maka yang sangat terpenting adalah memahami perbedaan fisik yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya katakan cara bekerja laki-laki dengan perempuan ini beda. Kalau perempuan pada saat dia ingin mengungkapkan, ibaratnya kalau kita mau ke suatu tempat dia akan muter-muter dulu. Suami kadang udah gak sabaran, nih apaan ya? Apa anaknya mau bagi rapot, apa anaknya mau liburan musim panas, dia cerita anak, tapi dia cerita juga kemudian ketimun.
Jadi buat acara KJRI apa anaknya bagi rapot nih. Lama bener deh cerita ke sono. Akhirnya suami kemudian gak tahan. Jadi apa sih mah intinya? Abang capek ya gak mau dengerin. Enggak, sebenarnya sih cuma mau cerita doang ya. Gitu ya. Jadi kadang gak nyambung nih. Jadi memahami perbedaan fisik yang Allah ciptakan. Itu salah satu yang membantu bagi kita. Untuk kemudian, oh ya Allah emang namanya perempuan ya. Dasar perempuan ya. Dia ibaratnya mau ke sono ngomongnya dia muter-muter. Oh gitu. Begitu juga yang istri. Bukan kemudian, mas kenapa sih? Kok diam aja dari tadi? Bukan kenapa-napa. Mungkin ada suatu kerjaan yang masih ngeganjal. Dia pengen nganalisa dulu. Cenderung introvert terlebih dahulu. Untuk masalah komunikasi yang kedua, saya ingin mengatakan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Jangan banyak gunakan kata-kata kamu. Bahasa kamu menurut para psikologi adalah bahasa yang menyudutkan orang lain. Orang kalau berbicara dengan orang lain dengan bahasa yang menyudutkan, dia akan cenderung untuk berapologi. Dia akan cenderung beralasan. Kalau kata orang Jakarta, dia akan ngeles. Ustadz, bahasa kamu itu seperti apa? Saya kalau pulang habis dari luar negeri, itu kadang khawatir ketemu sama salah seorang abang saya. Abang saya ini kalau ngomong seringnya dengan bahasa kamu. Bahasa kamu tuh kayak gini. Jadi kalau pas ketemu, makin gendut aja loh Gus. Nah itu bahasa kamu tuh. Orang jadi tersudutkan. Orang kalau tersudutkan biasanya akan berapologi. Kalau kata orang Jakarta tadi ngeles. Jadi saya kalau dibilang begitu juga akan ngeles. Enggak bang, bajunya aja yang kekecilan. Padahal udah XXL nih yang saya pakai SXL. Cuma kan kita bahasanya bahasa menyudutkan. Bisa dipahami ya? Begitu juga ketika kita komunikasi dengan pasangan kita. Kalau kita menggunakan bahasa kamu, maka yang sering terjadi adalah orang tidak akan menerima. Liburan tuh, kalau bisa ngaji di KJRI, ini mah molor mulu. Itu bahasa kamu. Orang akan tersudutkan. Dia kan capek mah, Senin sampai Jumat kerjanya begitu. Orang akan merasa tersudutkan, dia akan ngeles. Yang ketiga, selain caranya memperbaiki komunikasi itu tadi, memahami perbedaan fisik. Yang kedua, kurangi menggunakan bahasa kamu. Yang ketiga, jangan menggunakan bahasa membandingkan. Orang kalau dibandingkan tuh paling gak suka. Bukan saja ibu-ibu, bapak-bapak juga kalau dibandingkan gak suka. Kadang maksud kita untuk memotivasi, tapi kalau dibandingkan, itu biasanya orang gak suka. Kita bertamu ke rumah seseorang, disuguhkan katakanlah soto Betawi, enak bener. Pas pulang kita bilang, "Mah, kalau masak soto Betawi kayak begitu dong. Ini soto Betawi encer." Sayur asem tuh ada dua. Ada yang memang aslinya asem, ada yang sayur bening tapi lagi makan dicemberutin. Asem juga rasanya tuh. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau dengan dibandingkan seperti itu, istri juga nggak suka. Kalau kayak begini sekarang awal bulan ya, suami baru ngasih gaji, ya, angin juga, wah, sepoi-sepoi, paling dia bilang, ya maafin saya mas, saya mah cuma bisanya bikin gudeg. Tapi kalau udah tengah bulan, weathernya lagi agak panas, gaji juga udah mau habis. Kira-kira jawabannya gimana Bu? Ada ibu-ibu yang nyeletuk waktu itu bilang, "Yah, kita jawab aja, kenapa dulu kagak kawin sama dia?" Kan begitu. Jadinya ribet. Yang suami begitu juga. Istri maksudnya sih untuk bagus ya. "Mas, rajin dong ke masjid." Kayak disebutkan Bapak Fulan. Poin pertamanya bagus untuk memotivasi, tapi kalau ketika dibandingkan, itu biasanya akan tersentuh rasa egonya. Ya kan dia aktif karena dia ngomong lah. Jadi akhirnya komunikasi itu gak efektif. Jadi yang ketiga, hindari menggunakan bahasa membandingkan. Orang itu kurang suka kalau untuk dibandingkan.
Seorang ustadz misalnya, ustadz gimana menurut, loh kok kemarin ustadz datang bilangnya kagak begitu ustadz, gitu. Kadang akan tersentuh rasa egonya. Kurangi, hindari bahasa membandingkan. Jadi dalam rumah tangga, kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, kadang masalah komunikasi verbal itu diantaranya adalah karena kita kurang paham bagaimana perbedaan fisik yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita tidak tepat. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi seksual. Mohon maaf, saya mengatakan pilih waktu yang tepat, siapkan tempat yang baik, tidak pasif, berikan apresiasi. Ini mah pokoknya Bapak Ibu sudah lebih tahu, cuma pesan saya baca doa. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mendatangi istrinya dan dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, maka kata Nabi SAW, kalau ternyata dari hubungan itu lahir anak, la yamusuhu syaitan. Syaitan tidak akan menggoda anak itu. Jangan sampai kita nggak tahu malah, Masya Allah. Ya. Saya pernah haji dari Mesir waktu itu, saya masih ingat, tahun 2001. Menjadi tenaga musim dari Departemen Agama. Dapat wilayah waktu itu di Jeddah. Jadi kan kloter itu kalau turun, jamaah kemudian pada kumpul tuh, ya. Maka kemudian petugas-petugasnya tuh lapor. Ada PPHI, ada petugas tentang ibadahnya, ada dokternya, betul? Ya. Jadi waktu lagi lapor, ini kloter yang rutenya habis Jeddah langsung kemudian ke Mekah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kebetulan kita petugas yang Jeddah ini juga mau umroh ke Mekah. Akhirnya kemudian kita mau barengan. Nah, yang dokter ini dari tadi gelagapan, dia bingung. Waduh, kalau kita lihat buku doa yang dikasih sama Departemen Agama kan tebal tuh. Jadi dia bilang, waduh saya nggak hafal nih, doa apaan ya? Ada dokter yang lain ditulisin. Dia baca artinya, bagus bener nih dok. Ya udah dok, makasih ya. Gitu. Waktu kita lagi tawaf, kaget bener kita ngedenger doa ibu itu. Sambil tawaf dengan begitu kayaknya khusyuk tuh ibu doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kita bilang, Bu, doa apaan itu, Bu? Nggak tahu Pak Ustadz, ini dikasih sama dokter yang itu tuh. Kan artinya bagus, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan kau rezekikan kepada kami. Saya bilang, ibu lihat nggak orang-orang pada nengok sama ibu? Emang kenapa Ustadz? Itu doa jima. Astagfirullahaladzim. Doa jima dipakai tawaf, orang pada ngedengar semua. Bagus, saya bukan pembimbingnya. Kalau kagak apakah kalau ada iklan pajak apa kata dunia, saya bilang apa kata akhirat ntar. Yang ngebimbingnya Ustadz Agus doanya begitu, innalillahi. Jadi itu dokter iseng. Dia bilang, ya Allah mukanya merah tuh ibu. Dia bilang, awas kalau gue ketemu tuh dokter lagi. Berarti tuh ibu nggak pernah baca doa kalau berhubungan sama suami. Jadi sampai kagak tahu, ya Allah mau tawaf dikasih doa begitu. Dia bilang, Ustadz artinya bagus. Saya bilang artinya bagus, tapi ibu lihat tuh, lihat. Orang seluruh dekat Ka'bah ngeliatin ibu semuanya. Malu orang Indonesia doa tawaf kayak begitu. Ya paling nggak kenal lah. Jangan sampai entar ada yang umroh haji dari LE nih. Ini Bapak tanggung jawab kalau ada yang doa begitu. Ustadz Agus angkat tangan, saya give up. Itu doa berhubungan suami istri. Ya, jangan dibaca lagi tawaf. Walaupun artinya bagus tapi nggak tepat. Ya. Baik, jadi ini komunikasi seksual. Intinya saya ingin mengatakan baca doa. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ranjau yang terakhir adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Saya kira di sini sudah sangat jelas ya. Hanya yang ingin saya sampaikan di poin yang kedua, Bu. Di poin pertama saya ingin mengatakan sebelumnya ya, menyakiti pasangan hidup itu bisa secara fisik, bisa secara mental. Kadang dengan ucapan itu juga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu bisa menyakiti secara fisik. Hati-hati dengan ucapan kita. Ada seorang yang dia temperamental. Dia datang sama seorang kiai, dia bilang, Pak Kiai, saya ini orangnya cepat marah, gimana kira-kira solusinya?
Kata Kiai, ya udah kalau gitu siapin balok di rumah sama paku. Setiap kali mau marah, itu paku tancepin di balok tadi. Jadi akhirnya begitu, setiap kali dia mau marah diketok tuh paku ke balok tersebut. Ternyata lumayan bisa kemudian agak meredam. Dia datang lagi sama Kiai, alhamdulillah Pak Kiai udah agak mendingan. Kata Kiai, coba ambil baloknya. Dibawa itu balok ke Kiai, kata Kiai cabutin pakunya, dicabut. Kata Kiai, apa yang kau lihat di balok itu? Bolong. Kata Kiai, begitulah ucapan kita. Ucapan kasar kita itu melukai hati pasangan kita. Walaupun terkadang kita sudah minta maaf, tapi luka itu menimbulkan bolong di hati. Kadang kita udah minta maaf, aduh mah minta maaf gitu, aduh ayah tadi ngomongnya. Mungkin istri bilang, iya mah, iya pak, nggak apa-apa. Tapi kadang pas dia lagi sendirian, ya Allah kejam juga suami kita ngomong begitu tadi ya Allah. Oke. Jadi walaupun kadang udah minta maaf, itu paku udah dicabut, tapi tetap kadang masih bolong di hati itu. Hati-hati. Ya. Jadi menyakiti itu bisa fisik, bisa juga mental. Yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadang konflik itu berawal dari konflik kecil. Saya mengatakan coba cari titik temunya dari mulai masih kecil nih konflik ini. Tadi saya katakan mungkin perbedaan daerah, perbedaan mereka tumbuh, ya, dewasanya dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian konflik kecil ini dibiarkan menumpuk dan menjadi konflik besar. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf, beberapa potensi konflik diantaranya, mohon maaf sekali lagi ya, intervensi mertua. Bapak Ibu bisa dilihat di status Facebook saya sekitar 1 bulan yang lalu tentang tips bagaimana menghadapi mertua, atau di fikih keluarga seri kedua, tapi saya kira nggak sempat waktunya. Ada di fikih keluarga seri kedua adalah bagaimana tips menghadapi mertua. Mertua itu ada beberapa jenis. Ada mertua yang sangat memiliki anaknya. Sampai-sampai kemudian apa-apa minta sama anaknya. Kamu kan berhasil, mama gak punya. Ya, ada yang seperti itu. Kadang kita sebagai pasangannya tidak hanya suami, tapi juga kadang istri. Mas, kita juga kan perlu, maka sebentar transport sih ke Jakarta. Ada seperti itu. Ada mertua yang kemudian mengukur menantunya dengan dirinya. Kunjungan ke LE pas dilihat, mamah itu dulu lagi masmu masih kecil, pagi itu udah ada sarapan. Diukur sama dia, padahal kita di Amerika biasa aja gitu ya. Makan roti aja jadi, ternyata yang maksudnya sarapan tuh mesti nasi, mesti ini. Laki-laki itu gak ada yang namanya belanja. Kamu dong. Nah, mama aja dulu anak 6, mama tek look after sendiri. Bisa dipahami. Itu nanti saya kira di sesi itu. Cuma kadang potensi kecil ini bermula dari maaf. Kadang ada intervensi mertua. Walaupun demikian, tentu banyak mertua yang bagus. Atau Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, konflik kecil ini kadang dari proses adaptasi karakter yang belum selesai. Karakternya itu beda. Yang satu dari keluarga pedagang, yang satu dari keluarga pegawai negeri, kan berbeda. Yang dari keluarga pedagang, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, karena biasanya mendapatkan uang itu ya namanya dagang, hari ini dapat, dia sedekahkan, alhamdulillah besok dagangannya laku, dapat lagi, jadi cenderungnya mungkin royal. Yang anak pegawai negeri ya gajinya sebulan udah segitu, maka kemudian agak hemat. Cuma dalam proses adaptasi, yang dari keluarga PNS ini nganggapnya kepada pasangan yang royal itu, ini mah boros. Yang pasangannya menganggap orang yang lain atau pasangannya yang hemat tadi, ini mah pelit. Bisa dipahami. Jadi ternyata adaptasi karakter ini belum selesai. Akhirnya gak cocok. Atau pola pengasuhan yang waktu masih kecil berbeda. Atau kebiasaan harian yang gak menyenangkan ada juga. Pas kawin baru tahu, ya Allah, ternyata pasangannya kalau tidur gak usah pasang alarm, tetangga bangun.
Kadang kita iseng, kita kasih selampet di atasnya, terbang. Stereo. Mungkin ada kebiasaan harian yang gak menyenangkan. Istri karena dari keluarga pedesaan, ya Allah, makan sama terasi aja udah sedap bener. Ih, nasi sama terasa gongseng doang. Kebiasaan harian yang mungkin gak begitu menyenangkan. Ini kecil, tapi bisa kemudian menjadi besar. Atau masalah kurang perhatian. Ya. Suami orang yang fokus dengan kerja, modelnya adalah peneliti dan lain sebagainya, kadang mungkin dianggapnya kurang. Dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, potensi konflik yang kecil ini segera tuntaskan. Jangan sampai kemudian dibiarkan dia menumpuk dan menjadi bom waktu. Nanti pada saatnya kemudian keluar semua tuh diungkit. Oh, dulu begini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, waktu juga yang memisahkan kita. Sementara itu saja dulu. Jadi ada 3 poin. Poin yang pertama adalah rumah dalam Al-Quran. Ada baitun dan ada juga maskanin. Yang Allah inginkan adalah rumah kita bukan cuma sekedar besar. Tapi rumah kita itu mendatangkan ketentraman kepada penghuninya. Yang kedua poinnya adalah adanya hak bersama antara suami istri. Tadi saya sebutkan. Yang ketiga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah hati-hati dengan ranjau-ranjau dalam rumah tangga. Yang pertama masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah orang ketiga. Yang ketiga masalah komunikasi. Yang keempat adalah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa melalui lisan atau kekerasan rumah tangga bisa melalui fisik. Dengan demikian, ya, saya kira demikian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.